Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ula Andriani, NPM A1H020017. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Moralitas dan Otonomi dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asti Putri Kartiwi SE MPD. Moralitas dan Otonomi dalam Pendidikan. Profesor Frankena membuat 4 analisis. Analisis yang pertama, Frankena menulis bahwa setiap kegiatan pendidikan dapat dipresentasikan dengan rumus X yang berarti sedang membina atau berusaha membina, dalam Y yang berarti beberapa diposisikan D, dengan metode M. Ini merupakan matriks dasar dari setiap konsepsi pendidikan sebagai proses atau enterprise. Jadi, yang dimaksudkan tersebut yaitu membina yang diartikan memiliki makna sebab akibat yang umum, sehingga mirip dengan produksi atau membangkitkan. Maka, rumusnya terlalu luas. Misalkan X adalah seorang gangster yang dengan sengaja menggunakan metode teror untuk menimbulkan disposisi ketakutan dan pengecutan pada korbannya Y. Situasi ini sesuai dengan formula Frankena, tetapi sulit untuk melihat bagaimana hal itu sebagai kegiatan pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, Henry Adam dan Frankena memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Henry Adam, dalam autobiografinya The Education of Henry Adam, yang berarti sesuatu yang jauh lebih luas daripada pendidikan formal yang diterimanya dalam karir akademisnya, jauh lebih dalam. Berbagai pengalaman fisik, emosional, dan sosial yang dia pelajari sepanjang hidupnya, seperti penyakit masa kanak-kanaknya yang parah, di mana dia belajar bahwa dia tidak akan pernah memiliki kekokohan dan kegembiraan dari sebagian besar siswa. Sedangkan, menurut Frankena, formula umum Frankena untuk pendidikan harus diubah setidaknya dalam 2 hal. Pertama, tidak setiap aktivitas interpersonal di dalam X menumbuhkan disposisi D dalam Y yang metode M adalah aktivitas pendidikan. Analisis kedua Profesor Frankena. Frankena dengan tepat mendesak adopsi konsep normatif pendidikan dari sudut pandang keterlibatan praktis dalam kegiatan pendidikan. Dan dia dengan tepat mendesak pentingnya sentral dari pertanyaan disposisi dan metode apa yang diinginkan atau yang memuaskan. Tetapi dalam memberikan jawaban atas pertanyaan ini, dia tampaknya bertentangan dengan dirinya sendiri. Di satu sisi, ia membahas konsep yang disebut pendidikan gratis, yang menurutnya pendidikan hanyalah proses menumbuhkan pada mereka yang dididik disposisi yang mereka inginkan atau dinilai relevan. Frankena menolak konsep ini dengan alasan bahwa dikatakannya apa yang harus kita lakukan dalam pendidikan kalau tidak sebenarnya bukan pendidikan bergantung sepenuhnya pada perasaan penerima tentang apa yang diinginkan atau relevan. Analisis ketiga Profesor Frankena. Frankena mengatakan bahwa untuk menghadapi pertanyaan tentang disposisi dan metode mana yang diinginkan, kita harus bertanya bagaimana jawaban yang akan didapat oleh siapapun yang mencarinya. Ia menjawab, pertama, seseorang harus mencari premis normatif dasar tentang apa yang baik dan benar, yang digunakan untuk memulai mencoba melihat disposisi apa yang harus dipelihara oleh pendidikan. Tetapi, seseorang tidak dapat mengatakan ini hanya dengan menggunakan premis seperti itu. Seseorang juga harus mencari premis faktual dasar tentang manusia dan dunia. Kita menemukan bahwa meskipun mereka memang memandang setiap anak melalui berbagai tahap kesadaran moral, ke tahap di mana aturan moral sendiri dipertanyakan secara kritis, ini masih melibatkan subjek yang jauh lebih spesifik, lebih penting daripada penyelidikan filosofis umum maksimal yang dikemukakan oleh Frankena. Analisis keempat Profesor Frankena. Frankena menulis
bahwa pendidikan harus bertujuan untuk membuat setiap individu sejauh mungkin penutur otonom dari bahasa yang terlibat, yaitu untuk membuatnya mampu menilai, bertindak, dan berpikir sendiri dalam seni, sejarah, sains, dan moralitas. Disposisi yang diinginkan terdiri dari penguasaan bentuk pemikiran dan tindakan dengan standar masing-masing bersama dengan tanggung jawab dan otonomi. Seperti yang dikatakan Frank Kena, orang yang otonom adalah orang yang mampu menilai, bertindak, dan berpikir sendiri. Tindakan yang dilakukan orang seperti itu dapat berbeda dari perilaku seorang pangeran Machiavellian atau seorang Superman Nietzschean dengan mistis, religius, dan gundi atau sequizer. Dan tentunya tidak semua jenis perilaku ini secara moral baik atau benar. Karena kebaikan moral tidak hanya terdiri dari melakukan apa yang benar secara moral, tetapi dengan melakukannya karena itu benar secara moral, yaitu dari pengakuan dan penerimaan independen atau otonom seseorang terhadap standar kebenaran moral. Untuk mendekati solusi dari kesulitan ini, kita harus melihat lebih dekat pada masing-masing komponennya. Dilihat secara etimologis, otonom berarti menjadi hukum bagi diri sendiri atau menetapkan hukum untuk dirinya sendiri. Akar etimologis ini sudah menunjukkan kesulitan yang baru saja diteliti, karena hukum yang ditetapkan untuk dirinya sendiri tidak perlu sesuai bahkan sebagian dengan hukum moral. Dan menetapkan hukum untuk diri sendiri tampaknya menghalangi menerima hukum, termasuk hukum moral, dari sumber manapun atau kriteria selain diri sendiri. Ketika konsep otonomi digunakan tanpa perhatian eksplisit, korelasi yang jelas adalah anarki, karena seperti halnya otonomi berarti menetapkan hukum untuk dirinya sendiri. Demikian pula, anarki secara etimologis berarti tanpa hukum atau pemerintahan yang ditetapkan oleh orang lain selain diri sendiri. Oleh karena itu, terkadang ditarik kesimpulan bahwa otonomi secara logis tidak sejalan dengan kepatuhan pada otoritas politik atau hukum. Hal yang mendasar adalah bahwa sejauh otonomi dianggap berhubungan secara tegas dengan norma moral, intelektual, dan norma-norma lainnya, maka otonomi itu sendiri harus diberi definisi normatif. Ketika seseorang menggunakan rasionalitasnya dalam arti yang baru ditunjukkan, dia akan menetapkan untuk dirinya sendiri hukum, aturan, atau penilaian yang diberi secara moral. Oleh karena itu, otonomi normatif dengan sendirinya akan menyatu dengan kebaikan moralnya, sehingga konflik-konflik yang ditunjukkan di atas antara otonomi dan kebaikan moral diselesaikan. Menurut David Hume, dia berpendapat bahwa perbedaan moral tidak berasal dari akal, tetapi dari sentimen moral. Dan meskipun dia tidak membahas masalah otonomi secara eksplisit, dia dapat diartikan sebagai alasan dasar dalam sentimen moral ini yang menjaga otonomi serta kebaikan moral, karena sentimen yang dimaksud adalah milik agen. Jadi, jika diri rasional yang tergambar dalam konsep normatif tentang otonomi seperti yang telah saya sajikan dipahami pada tingkat yang begitu filosofis, sehingga standarnya tidak dapat dipenuhi oleh orang biasa, maka seseorang memang akan berhasil menyelamatkan konsep otonomi dari kesulitan yang disebut sebelumnya, tetapi dengan mengorbankan relevansi praktisnya dengan membatasi pada sekelompok intelektual. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.